700 jenis dan di Indonesia terdapat sekitar 250 jenis ular. Subordo Sauria yang terdiri dari jenis kadal merupakan kelompok terbesar dari reptil yang berhasil menempati keseluruhan benua, kecuali benua Antartika. Terdapat sebanyak 5.519 spesies kadal dari 38 famili yang banyak ditemukan di daerah subtropis di benua Afrika, Asia, dan Australia. Next. Yang selanjutnya, ordo Rockodylia terdiri dari 3 famili, yaitu Alligatoridae, Crocodidae, dan Gavialidae. Dari ketiga famili tersebut memiliki 24 spesies buaya yang hidup hingga saat ini. Sejarah evolusi buaya berasal dari Geosaurus yang merupakan reptil purba yang hidup pada zaman Mesozoikum sekitar 225 juta tahun yang lalu. Ordo Crocodilia dapat ditemukan di daerah tropis dan subtropik di dunia. Hampir semua jenis buaya ditemukan di kawasan perairan. Yang selanjutnya, ordo Rhynchocephalia merupakan satu-satunya ordo dari reptilia yang terdiri dari satu famili, yaitu Sphenodontidae. Tuatara hanya memiliki 2 spesies, yaitu Sphenodon puntatus dan Sphenodon gunteri. Jenis tuatara hidup sejak zaman Mesozoikum 200 juta tahun lalu. Next. Persebaran reptilia di Indonesia. Reptilia yang terdapat di Indonesia berasal dari ordo Testudinata, Sequatama, dan Rockodylia. Sebagian besar reptilia yang ditemukan di Indonesia berasal dari ordo Sequatama, yaitu jenis ular dan kadal. Persebaran reptilia di Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis dan pengaruh dari persebaran fauna dari benua Asia dan Australia. Untuk jenis reptilia, tingkat endemisitas tertinggi berada di Papua dengan tingkat endemisitas 53,6%. Persebaran reptilia di Indonesia cukup luas. Berikut ini berdasarkan data yang diambil dari peneliti Kusrini, Mardi Astuti, NHV. Dapat diketahui jumlah spesies reptilia di Kepulauan Besar Indonesia berjumlah 721 jenis. Data dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Next. Berikut tabel persebaran reptil di Indonesia. Mungkin sekian saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu AFES yang akan dipaparkan oleh saya lagi. Asal-usul burung, analisis kladistik dari burung dan fosil reptil mengidentifikasikan bahwa burung tergolong ke dalam kelompok Surischia bipedal yang disebut Theropoda. Sejak akhir tahun 1990-an, para ahli paleontologi Cina telah menggali banyak sekali fosil-fosil teropod berbulu yang mengungkapkan asal-usul burung atau aves. Bagaimana bisa terbang dievolusikan pada teropoda? Menurut salah satu skenario, bulu memungkinkan dinosaurus pelari bertubuh kecil yang mengejar mangsa atau melarikan diri dari predator untuk memperoleh angkatan ekstra ketika mereka melompat ke udara. Adapun skenario lain, mungkin dinosaurus kecil memperoleh traksi saat lari menaiki bukit dan mengepak-ngepakkan tungkai depan yang berbulu, seperti perilaku yang dilakukan oleh beberapa burung masa kini. Di sini ada gambar dari fosil Aceropteryx lithographica yang ditemukan di sebuah pertambangan gamping di Jerman pada tahun 1861, yang merupakan burung tertua yang diketahui.
Burung ini memiliki sayap, bulu namun masih mempertahankan karakter nenek moyang, seperti gigi, jari bercakar pada sayap, dan ekor yang panjang. Sekitar 150 juta tahun yang lalu, teropoda berbulu telah berevolusi menjadi burung. Lalu secara ekologi, ordo pada Aves terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu burung yang hidup di tanah antara lain ordo Casuatiformes, Agaruiformes, dan Galliformes. Burung-burung yang hidup di air tawar antara lain ordo Aniseriformes dan Ciconiformes. Burung-burung yang hidup di pantai termasuk pada ordo Haradriformes. Burung-burung yang hidup di laut lepas, contohnya pada ordo Pelecaniformes. Burung-burung yang hidup di pohon antara lain ordo Columbiformes, Psittaciformes, Cuculiformes, dan Pisiformes. Burung-burung yang mencari makan di udara antara lain Apodiformes dan Caprimulgiformes. Lalu yang terakhir burung-burung yang berperan sebagai pemangsa terdiri dari dua ordo, yaitu Strigiformes dan Falconiformes. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan lagi oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya pembahasan evolusi vertebrata yang terakhir, yaitu evolusi mamalia. Evolusi mamalia. Mamalia pertama kali muncul pada akhir periode Trias pada era Mesozoikum, atau sekitar 220 juta tahun yang lalu. Moyang dari mamalia ini berasal dari hewan terapsida. Terapsida merupakan sekelompok sinapsida yang termasuk mamalia dan reptil mirip mamalia. Hal ini dikarenakan secara evolusi mamalia diyakini berasal dari reptil, walaupun belum ada bukti otentik adanya bentuk peralihan tersebut. Selama periode Jura, mamalia sejati pertama muncul dan berdiversifikasi menjadi sejumlah garis keturunan. Kebanyakan di antaranya telah penuh, namun selama era Mesozoikum, sebagian besar mamalia tetap berukuran kira-kira sebesar seluruh masa kini. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk ukuran yang kecil tersebut adalah bahwa dinosaurus telah menempati relung-relung ekologis hewan yang bertubuh besar. Lanjut. Selanjutnya, pada awal periode Kreta, ketiga garis keturunan utama mamalia yang ada telah muncul. Monotremata atau mamalia bertelur, Marsupialia atau mamalia berkantong, dan Eutheria atau mamalia berplasenta. Setelah kepunahan dinosaurus besar, Pterosaurus, dan reptil laut, pada periode Kreta akhir, mamalia mengalami radiasi adatif yang memunculkan predator dan herbivor berukuran besar serta spesies-spesies yang bisa terbang maupun akuatik. Lanjut. Evolusi mamalia sejak pertama berlangsung terjadi melalui beberapa jalur yang berbeda. Dari kelompok tersebut, hanya 3 yang sampai sekarang masih hidup, yaitu pertama monotremata, yaitu mamalia berparuh dan bertelur, tidak memiliki puting susu dan menyedot susu dari rambut induknya, misalnya Platypus dan Echidnia. Yang kedua, Marsupialia, yaitu mamalia berkantung dan perkembangan embrionik diselesaikan dalam kantung marsupial, misalnya kanguru. Dan terakhir yaitu Eutheria, yaitu mamalia yang memiliki plasenta. Plasenta ini digunakan sebagai saluran memberi nutrisi kepada anakan yang berada di dalam perut, misalnya seperti tikus, kelinci, kuda, dan badak. Lanjut. Kecenderungan evolusi mamalia biasanya itu semakin berevolusi. Itu pertama, ukuran bertambah besar, yang kedua spesialisasi otaknya, yang ketiga spesialisasi gigi, yang terakhir spesialisasi kaki dan tungkai. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami paparkan. Untuk pertanyaannya bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita mau diskusi dulu, apa mau lanjut dulu kelompok yang kedua? Lanjut dulu, Pak. Oke, so kelompok kedua dulu tampil ya. Jadi nanti sekalian pertanyaannya ya. Halo Anggia, ada ini Anggia? Halo, katanya Bapak. Masih ini ya, masih loading. Start screen. Bapak dimulai saja ya. Oke, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai materi radiasi mamalia dan asal-usul mamalia dan asal-usul manusia. Nah, kami di sini beranggotakan 4 orang, yaitu ada Diana Silviani Putri, lalu saya sendiri, Nabila, dan juga ada Asri Nur Afifah, dan juga Dede Anggia. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama-tama akan disampaikan oleh saya sendiri. Dilanjut slide-nya. Ini yang share screen siapa? Bagi apa, Pak? Ayo, jaringannya kurang bagus apa gimana? Iya, sepertinya Bapak kurang bagus jaringannya. Bisa ada yang lain aja yang share screen? Kalau ada filenya di yang lain. Ini enggak, ini nih. Anggia tuh tadi juga terlempar, deh kayak sempat terlempar. Oke, barangkali ada yang bisa bantu share screen. Baik, Bapak, ini sedang dicoba. Sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada, tinggal. Sudah ada, terus laptopnya di handphonenya miringkan ya, dibuat landscape. Ya, oke. Baik, kita mulai lagi ya. Nah, untuk mengingatkan kembali mengenai pengertian evolusi. Nah, evolusi adalah perubahan generasi ke generasi yang menurunkan sifat yang berbeda dari nenek moyangnya dan berlangsung dalam waktu yang lama.
Nah, adapun evolusi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur menuju ke kesesuaian dengan waktu dan tempat. Nah, kajian evolusi juga didasarkan atas data keanekaragaman dan keseragaman makhluk hidup dalam tingkat komunitas. Dan kemudian, dalam perkembangan berikutnya didukung oleh data-data penemuan fosil. Nah, sehingga tidak pernah dapat menerangkan dengan lengkap apa yang pernah terjadi pada masa lampau itu. Nah, hal inilah yang kemudian oleh para penentang paham evolusi digunakan sebagai dasar penolakan mereka. Nah, yang selanjutnya, di sini ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan materi hari ini ya, yaitu Quran Surat Al-Ankabut ayat 20. Mohon maaf ya, gak ketulis. Nah, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul syiru bil ardi falduru kaifa bada al-halqu tsummallahu yunusi'un nasya'ata akhirati innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya. Nah, kemudian Allah menjadikan sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang selanjutnya, di sini ada evolusi manusia. Nah, sepanjang sejarah telah hidup lebih dari 6.000 spesies kera, dan kebanyakan dari mereka telah punah. Nah, adapun sekitar 6.000 spesies kera ini mayoritas telah punah menjadi sumber yang kaya bagi evolusionis. Nah, kini hanya terdapat 120 spesies kera yang masih hidup di muka bumi ini. Nah, yang selanjutnya, kenaikan populasi mamalia. Nah, kepunahan dinosaurus dan fragmentasi benua yang terjadi di akhir zaman Mesozoikum membentuk banyak zona adaptif dan mamalia mengalami suatu radiasi adaptif yang sangat luas. Nah, terdapat sekitar 4.500 spesies mamalia di bumi saat ini. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu oleh Dede Anggia. Kepada Dede Anggia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas? Sudah jelas. Baik, karakteristik mamalia. Nah, mamalia itu dalam bahasa Yunani yaitu mamal, yang berarti kelenjar susu, merupakan salah satu anggota vertebrata yang memiliki rambut, suatu karakteristik yang penentu seperti bulu terbang pada apes. Nah, slide selanjutnya, Tebibil. Nah, semua mamalia itu memiliki rambut atau bulu yang tumbuh dari beberapa bagian tubuh dalam beberapa tahap siklus hidupnya. Nah, rambut mamalia ini juga bisa meliputi beberapa bentuk seperti bulu tebal, kumis panjang, duri untuk pertahanan diri hingga tanduk. Nah, rambut yang tumbuh pada hewan mamalia berperan untuk melindungi tubuh dari musim dingin, perlindungan diri, perlindungan kulit, hingga kamuflase terhadap predator seperti zebra dan jerapah. Nah, selain itu juga rambut pada mamalia berguna sebagai umpan balik sensorik seperti kumis pada kucing. Selanjutnya, Tebibil. Nah, mamalia juga merupakan hewan yang bermetabolisme endemik, di mana satu-satunya vertebrata yang mempunyai metabolisme endotermik, yaitu berdarah panas. Nah, sifat ini juga dimiliki oleh burung modern dan dinosaurus theropoda atau pemakan daging dari era Mesozoikum. Nah, meskipun begitu, mamalia dinilai telah memanfaatkan fisiologi endotermik mereka ini, yang dimana lebih baik daripada ordo vertebrata lainnya. Ini yang menjadi alasan mengapa cheetah itu berlari begitu cepat, atau kambing yang bisa memanjat sisi gunung. Slide selanjutnya, Tebibil. Nah, seperti namanya, mamalia. Nah, mamalia juga memiliki kelenjar mamae. Tidak seperti vertebrata lainnya juga nih, mamalia menyusui anaknya dengan susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu. Susu ini memberikan asupan protein, gula, lemak, vitamin, dan garam yang dibutuhkan oleh anak-anak mereka. Namun, tidak semua mamalia memiliki puting. Monotremata seperti platypus itu menyimpan
yang menyimpang dari mamalia lain di awal sejarah evolusi yang mengeluarkan susu melalui saluran yang terletak di perut mereka. Slide selanjutnya. Nah, mamalia juga memiliki otak yang berkembang lebih pesat, di mana otaknya itu otak yang besar ini dibanding dengan vertebrata yang lain, di mana memiliki ukuran tubuh yang sama dan banyak spesies yang mampu belajar. Dapat disimpulkan nih, bahwa otak mamalia pada akhirnya yang akan mengalami perkembangan lebih baik daripada organisme yang lainnya. Bisa dilihat bagaimana manusia atau Homo sapiens, simpanse, lumba-lumba, paus, kelelawar, anjing, kucing, dan jenis mamalia lainnya bisa melakukan interaksi dan tugas kompleks lebih baik dibandingkan dengan organisme yang lainnya seperti ikan, reptil, burung, amfibi, serangga, dan vermis. Tidak ada satupun kelas-kelas taksonomi tersebut yang memiliki otak serumit mamalia. Slide selanjutnya. Nah, yang terakhir itu diferensiasi gigi. Nah, dari segi evolusi, diferensiasi gigi ini merupakan ciri penting lainnya, sementara gigi reptilia umumnya berbentuk kerucut dan berukuran seragam. Nah, pada mamalia memiliki berbagai ukuran dan bentuk yang diadaptasi untuk mengunyah berbagai jenis makanan. Rahang juga mengalami pemodelan tulang selama evolusi mamalia dari reptilia, dan 2 tulang rahang telah digabungkan dengan telinga dalam mamalia. Selanjutnya. Nah, mamalia ini berkembang dari leluhur reptilia lebih awal dari burung. Nah, leluhur mamalia merupakan salah satu di antaranya hewan Therapsida, yang merupakan bagian dari cabang Synapsida dari filogeni reptilia. Nah, pada zaman Cenozoikum datang setelah punahan massal di masa Cretaceous, mamalia sedang melakukan radiasi adaptif besar-besaran. Nah, keanekaragaman itu diwakili oleh 3 kelompok utama, yaitu Monotremata, mamalia bertelur, marsupial, dan mamalia Euthera. Slide selanjutnya, Bibil. Selanjutnya. Nah, monotremata atau yang mungkin kita tahu itu Platypus dan Echidna, yaitu pemakan semut berduri, merupakan mamalia bertelur yang masih hidup hingga saat ini. Nah, telur hewan monotremata ini memiliki struktur dan perkembangan yang sama dengan telur reptilian. Nah, mengandung cukup kuning telur untuk memberi makan embrio yang sedang berkembang. Nah, hewan monotremata juga memiliki rambut dan menghasilkan susu. Namun, hewan ini tidak memiliki puting susu yang digantikan dengan kelenjar khusus untuk mensekresi susu. Setelah menetas, anak yang baru keluar itu menyedot susu dari bulu induknya. Slide selanjutnya. Marsupial, oposum, kanguru, benkicot, dan koala. Nah, mungkin teman-teman taunya koala gitu ya. Nah, merupakan contoh mamalia marsupial. Nah, seekor marsupial ini dilahirkan pada saat tahap perkembangan masih sangat awal dan menyelesaikan perkembangan embrioniknya sedang menyusui. Pada sebagian besar, spesies yang akan masih menyusui itu tinggal di dalam sebuah kantung induk yang disebut marsupium. Selanjutnya. Nah, mamalia Euthera. Nah, mamalia Euthera ini memiliki masa kehamilan lebih lama dibandingkan marsupial. Nah, radiasi adaptif selama akhir masa Kretasius pada awal masa Tersier, yaitu sekitar 70 sampai 45 juta tahun silam, menghasilkan ordo mamalia Euthera yang kita kenal sekarang. Nah, mamalia Euthera juga anak hewan Eutheria menyelesaikan perkembangan embrioniknya di dalam uterus yang dihubungkan ke induknya melalui plasenta. Nah, sebagian besar hubungan evolusioner pada banyak ordo mamalia Euthera masih belum disepakati oleh para ahli mamalogi. Namun, sebagian besar ahli mamalogi saat ini lebih menyukai suatu sisilah, sementara yang mengakui paling tidak 4 garis evolusi utama mamalia Euthera. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama Teh Dia. Nah, baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Diana. Kepada Teh Diana dipersilahkan. Selanjutnya adalah mengenai asal-usul dari manusia.
Nah, asal-usul dari manusia ini terdapat yang kita ambil ada 3, yaitu menurut teori evolusi Darwin, lalu menurut asal-usul manusia menurut Islam, dan perpaduan antara Al-Quran dan hasil penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia. Selanjutnya deh. Nah, yang selanjutnya asal-usul manusia menurut teori evolusi. Nah, di sini evolusi mengacu pada proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai terbentuk keanekaragaman yang sangat luas seperti yang kita temukan saat ini. Nah, menurut Charles Robert Darwin tahun 1909 sampai 1882 mengatakan bahwa suatu benda bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Lalu manusia yang ada sekarang ini merupakan hasil evolusi dari kera besar manusia berjalan tegak selama bertahun-tahun dan telah mencapai bentuk yang paling sempurna. Selanjutnya Nah, di sini ada asal mula menurut Charles Darwin. Nah, Darwin itu menulis pada bukunya yang berjudul The Descent of Man, terbitkan tahun 1871, yaitu mengenai evolusi. Nah, jadi pernyataan Darwin ini mendukung bahwa manusia modern berevolusi dari sejenis makhluk yang mirip kera. Selama proses evolusi tanpa bukti ini yang diduga telah dimulai dari 5 atau 6 juta tahun yang lalu dinyatakan bahwa terdapat beberapa bentuk peralihan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Menurut skenario yang Darwin ciptakan ini, bahwa ada 4 kelompok besar seperti yang pertama Australopithecines, dan kedua ada Homo habilis, yang ketiga Homo erectus, dan yang keempat Homo sapiens. Lalu genus yang dianggap sebagai nenek moyang manusia mirip kera tersebut oleh evolusionis digolongkan sebagai Australopithecus, yang berarti kera dari selatan. Australopithecus ini yang tidak lain adalah kera yang telah punah ditemukan dalam berbagai bentuk, berarti dari mereka lebih besar dan kuat, yaitu biasanya tegap, sementara yang lain lebih kecil dan rapuh. Nah, para evolusionis juga menggolongkan tahap selanjutnya dari evolusi manusia sebagai genus Homo, yaitu manusia. Menurut pernyataan evolusionis, makhluk hidup dalam kelompok Homo lebih berkembang daripada Australopithecus ini, dan tidak begitu berbeda dengan manusia modern. Manusia modern saat ini, yaitu Homo sapiens, dikatakan telah terbentuk pada tahapan evolusi paling terakhir dari genus Homo ini, seperti manusia Jawa, manusia Peking, dan Lucy, yang muncul dalam media. Juga pernah ditemukan buku acuan evolusionis, digolongkan ke dalam salah satu 4 kelompok di atas. Setiap pengelompokan ini juga dianggap bercabang menjadi spesies dan subspesies. Mungkin juga beberapa bentuk peralihan yang diusulkan dulunya seperti Ramapithecus harus dikeluarkan dari rekaan pohon kerabat manusia setelah disadari bahwa mereka hanyalah kera biasa, dengan menjabarkan bahwa hubungan rantai tersebut yaitu dari Australopithecus berubah menjadi Homo habilis, lalu menjadi Homo erectus, dan menjadi Homo sapiens. Nah, mungkin selanjutnya Teh. Nah, terima kasih Teh Diana. Ini yang selanjutnya. Nah, di sini ada Australopithecines. Kelompok pertama genus ini berarti kera dari selatan yang tadi saya bilang, seperti yang dikatakan pertama kali muncul genus ini itu sekitar 4 juta tahun yang lalu, dan juga hidup hingga 1 juta tahun yang lalu. Terdapat banyak spesies yang berlainan di antara Australopithecines ini. Evolusionis beranggapan bahwa spesies Australopithecus tertua adalah A. afarensis. Setelah itu muncul A.
Africanus, dan kemudian Arobuntus yang memiliki ruang relatif yang besar. Khusus untuk A. boisei, beberapa peneliti beranggapan sebagai spesies lain, sementara yang lain sebagai subspesies dari A. robustus. Selanjutnya teh. Nah, di sini ada Homo habilis. Homo habilis ini kemiripan besar antara rangka dan struktur tengkorak dari Australopithecines dan simpanse, serta ditolaknya pernyataan bahwa makhluk ini berjalan tegak. Telah menyebabkan kesulitan bagi ahli paleontropologi evolusi. Alasannya adalah sesuai dengan skema evolusi rekaan, Homo erectus muncul setelah Australopithecus sebagaimana yang tersirat dari nama jenisnya, yaitu Homo itu yang artinya adalah manusia. Homo erectus adalah spesies manusia dan kerangkanya tegak. Kapasitas tengkoraknya 2 kali lebih besar daripada Australopithecus. Peralihan langsung dari Australopithecus, kera yang mirip simpanse, ke Homo erectus yang rangkanya tidak berbeda dengan manusia modern. Dan tidak mungkin bahkan menurut teori evolusionis sekalipun. Selanjutnya teh. Selanjutnya adalah Homo erectus. Homo erectus ini dijuluki sebagai manusia tegak yang diperkirakan hidup 1,9 juta tahun yang lalu. Perkembangan Homo erectus ini dalam berevolusi menyebar hingga bagian dunia, yaitu seperti Georgia, India, Sri Lanka, Cina, dan Jawa. Khusus di Indonesia, penyebaran erectus sampai ke Jawa Tengah dan Timur, dan situs penggalian pernah ditemukan di daerah Sangiran dan Trinil. Penyebaran sukses itu membuat erectus didaulat sebagai Homo pertama keluar dari Afrika. Dari sini nantinya mulai menciptanya manusia berbeda. Contohnya di daerah Eropa yang bersuhu dingin membuat kulit menjadi putih, rambut tebal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, Homo erectus ini berhasil mengantar menuju ke manusia baru, bisa berkembang ke berbagai jenis. Meskipun teori ini terus diperdebatkan, dugaan erectus sebagai awal evolusi manusia ini, atau Bapak Evolusi mendukung teori bahwa manusia paling awal dari Afrika. Bukti simpanse dan gorila hanya hidup di Afrika. Nah, yang selanjutnya adalah Homo sapiens. Homo sapiens kuno adalah tahapan terakhir sebelum manusia masa kini. Dalam skema evolusi rekaan, kenyataannya evolusionis tidak bisa berkata banyak tentang fosil-fosil ini, karena terdapat hanya sedikit sekali perbedaan antara mereka dan manusia modern. Beberapa peneliti bahkan menyatakan bahwa wakil dari ras ini masih hidup saat ini, dan menunjuk penduduk asli Australia sebagai contohnya, seperti Homo sapiens kuno. Penduduk asli Australia juga memiliki alis mata yang tebal, yang menonjol, struktur rahang bawah yang melengkung ke dalam, dan kapasitas tengkorak yang sedikit lebih kecil. Manusia ini keturunan dari Homo sapiens. Bagi orang yang percaya teori evolusi ini dari penciptaan manusia, bahwa Homo sapiens yang menciptakan manusia modern dari berbagai jenis-jenis. Meski ciptaan yang berbeda-beda, itu bisa disebabkan oleh iklim, cuaca, lingkungan, negara tempat mereka tinggal, dan lain-lain. Intinya dari faktor lingkungan. Selanjutnya yaitu asal-usul menurut manusia. Asal-usul manusia menurut Islam. Nah, ada 2 proses kejadian manusia, ada Adam, dan proses kejadian kedua itu Hawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Baik, terima kasih Teh Diana. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Asri Nur Afifah. Nah, kepada Teh Asri dipersilahkan. Ya, nah selanjutnya ada asal-usul manusia menurut Islam. Nah, dilanjut. Nah, asal-usul manusia menurut Islam, sebagian umat Islam yang mengakui dan meyakini rukun iman yang ke-6, maka sudah sepantasnya kita mengakui bahwa Al-Quran adalah satu-satunya literatur yang paling benar dan bersifat global bagi ilmu pengetahuan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Dengan memperhatikan ayat tersebut, maka kita seharusnya tidak perlu berkecil hati menghadapi orang-orang yang menyangkal kebenaran keterangan mengenai asal-usul manusia. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki unsur utama yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu iman kepada yang gaib. Ini sebenarnya tampak pula dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh mereka dalam menguraikan masalah tersebut, yaitu selalu diawali dengan kata kemungkinan, diperkirakan, dan sebagainya. Selanjutnya ada tahapan kejadian manusia, yaitu proses kejadian manusia pertama atau Adam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang kering, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka oleh Allah ditiup ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hajar, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam, yang diberikan bentuk. Di samping di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu diciptakan dari tanah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya proses kejadian manusia kedua atau Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasang-pasangan. Demikian halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenisnya untuk dijadikan kawan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat Yasin ayat 36. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dalam keadaan berpasangan, begitu juga dengan manusia. Artinya Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka ketahui. Apabila kita amati proses kejadian manusia kedua ini, maka secara tak langsung hubungan manusia laki-laki dan perempuan melalui perkawinan adalah usaha untuk menyatukan kembali tulang rusuk yang telah dipisahkan dari tempat semula dan bentuk yang lain. Dengan perkawinan itu, maka akan lahirlah keturunan yang akan meneruskan generasinya. Dilanjut. Perpaduan Al-Quran dengan hasil penelitian ilmiah tentang asal-usul manusia. Manusia. Terwujudnya alam semesta ini berikut segala isinya diciptakan oleh Allah dalam bentuk 6 masa. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu pada Quran Surat Al-Furqan ayat 59 yang artinya yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy yang maha pemurah, maka tanyakanlah itu kepada yang maha mengetahui. Oke, lanjut. Nah, masa terciptanya langit dan bumi itu, yang pertama ada masa Azoikum, yaitu masa zaman di mana belum adanya binatang dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, Archeozoikum, yaitu merupakan masa awal pembentukan batuan kerak bumi yang kemudian berkembang menjadi protokontinen. Yang ketiga, ada Proterozoikum, yaitu merupakan awal terbentuknya hidrosfer dan atmosfer. Yang keempat, Paleozoikum, yaitu zaman ketika terdapat kehidupan makhluk pertama di bumi. Yang kelima, Mesozoikum, masa yang disebut tingkat kehidupan pertengahan. Yang keenam, Cenozoikum, masa di mana munculnya manusia berbudaya. Nah, perpaduan antara
Nah, perpaduan antara Al-Quran dengan hasil penelitian ini, maka teori evolusi Darwin ternyata tidak dapat diterima. Penelitian membuktikan bahwa turun akhir Cenozoikum adalah masa di mana mulai muncul manusia yang berbudaya dan Allah menciptakan 5 kurun sebelumnya lengkap dengan segala isinya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Asri atas pembahasannya ya. Nah, adapun referensi yang kami ambil itu bisa dilihat ya di sini. Nah, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi kali ini, dan apabila ada yang bertanya silahkan ditulis ya di kolom komentar. Baik, silahkan untuk kelompok yang sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Silahkan. Baik, izin menjawab pertanyaan yang dari Kang Azura. Pertanyaannya, apa maksud dari tipe pronefron dan mesonefron? Jelaskan apa tipe itu. Tipe pronefron yaitu muncul saat hewan masih dalam bentuk embrio. Bentuknya bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Tiap unitnya punya satu nefrostoma yang berujung di selom. Ginjal tipe ini tidak memiliki glomal lurus. Pada ikan dan amfibia hanya ada pada tingkat larva dan akan hilang saat dewasa. Beda dengan reptil, aves, dan mamalia. Ginjal ini akan tampak sementara pada embrio kemudian menghilang. Lalu ada pun tipe mesonefron, yaitu berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Nefrostoma bermuara ke selom dan sudah memiliki glomal lurus. Pada ikan dan amfibi, ginjal ini terus berfungsi hingga dewasa. Sedangkan pada reptil, aves, dan mamalia, ginjal ini timbul setelah pronefron dan hanya berfungsi selama fase embrio. Dan akan menghilang, namun salurannya tidak hilang, melainkan berubah jadi vas deferens. Mungkin hanya segitu jawaban untuk Kang Azura. Apa bisa dipahami? Bisa, Teh. Terima kasih jawabannya. Baik, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Teh Resi. Halo. Baik, izin menjawab yang pertanyaan dari Teh Rani. Yang pertanyaannya adalah, adakah teori atau penemu yang menjelaskan bahwa mamalia mirip dengan reptil dan juga mengapa diyakini bahwa mamalia berasal dari reptil? Meskipun belum ada bukti otentiknya mengenai adanya bentuk peralihan tersebut, tetapi apakah alasan mengenai bukti apa saja yang dikatakan bahwa mamalia mirip dengan reptil? Jawabannya itu mungkin dari saya pribadi ya, untuk penemu atau teori yang menjelaskan bahwa mamalia atau reptil mirip mamalia, kami belum menemukan gitu tentang teori atau penemu yang menjelaskan tersebut gitu. Tapi kalau mengenai mengapa diyakini bahwa mamalia berasal dari reptil, karena mamalia berevolusi dari sejenis reptil sejalan dengan evolusi dinosaurus yang juga berasal dari jenis reptil purba. Transisi dari reptil menjadi mamalia berada dalam deretan yang halus, diperkuat oleh bukti fosil dengan sejumlah bentuk perantara, begitu mirip secara anatomi sehingga sulit memilih salah satunya. Juga salah satu perbedaan kerangka penting antara reptil dan mamalia terletak pada telinga dalam.
di mana reptil hanya memiliki 1 tulang, sementara mamalia memiliki 3 tulang, sehingga mamalia memperkuat jangkauan frekuensi dan sensitivitas telinga mereka. Mungkin hanya sekian yang dapat menjawab pertanyaan dari Terani. Izin menambahkan untuk yang pertanyaan tadi, saya juga menemukan peneliti yang menjelaskan bahwa reptil mirip dengan mamalia, yaitu 2 reptil aneh yang tampak seperti mamalia berkeliaran di era Brasil purba sekitar 235 juta tahun yang lalu. Dan hewan-hewan ini mirip seperti tikus bersisik, memiliki gigi yang tajam, dan diduga pemakan serangga. Hewan itu disebut berasal dari spesies Cynodon. Hal itu terungkap dalam sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dari jurnal PLOS ONE pada 5 Oktober 2016 lalu. Hewan-hewan Cynodon ada sebelum dinosaurus. Mereka pertama kali muncul dalam catatan fosil dari 260 juta tahun yang lalu, dalam masa Permian. Para peneliti mengatakan bahwa keturunan mereka mencakup marsupial, mamalia yang memiliki rahim, dan juga monotrem, yaitu mamalia yang bertelur untuk meneruskan keturunan. Namun demikian, seperti dijelaskan lebih lanjut oleh para peneliti, Cynodon yang hidup di akhir masa Permian dan awal Triasik, periode Trias, bukanlah mamalia. Mereka adalah reptil yang memiliki tengkorak dan rahang mirip mamalia. Mungkin hanya sekian tambahan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Teresi, mangga. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Teh Ananda dulu. Pertanyaannya adalah, sebentar. Pertanyaannya, mengapa reptil tidak tersebar ke benua Antartika? Karena reptil adalah hewan yang berdarah dingin dan memerlukan kehangatan untuk bertahan hidup. Karena yang kita tahu di benua Antartika itu cuaca dingin atau kutub. Jadi di sana tidak ada pencahayaan matahari. Ada pencahayaan matahari dan hanya iklimnya harus cukup hangat sehingga kemungkinan hewan reptil tidak bertahan hidup di sana jika kalau mereka ada di sana. Mungkin itu jawaban yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang dari Teh Ajeng, bagaimana struktur ikan yang bermigrasi ke dalam populasi yang berbeda secara genetik atau unit yang signifikan secara evolusi? Untuk jawaban pertanyaannya, kami belum menemukan. Yang kami menemukan hanya setiap ikan yang melakukan kegiatan migrasi selalu berangkat dan menuju suatu lokasi yang sama atau hampir sama dengan tempat di mana mereka dilahirkan. Migrasi menuju tempat reproduksi umumnya dilakukan setiap tahun atau setiap musim pemijahan. Namun migrasi yang dilakukan pada masa pemijahan dimulai, ikan yang dapat melakukan pemijahan lebih dari 1 kali akan melakukan upaya pemijahan kedua. Tidak selalu sama dengan upaya yang pertama, namun karakter lokasi yang menjadi tujuan tetap sama. Mungkin hanya sekian. Untuk jawaban lebih jelasnya, boleh sama Bapak dijawabnya untuk memperdalamnya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Izin menjawab pertanyaan Teh Siti Mas. Pertanyaannya adalah, apakah komodo yang sekarang merupakan hasil evolusi dari hewan sebelumnya? Jika iya, berasal dari hewan apakah itu? Komodo yang diyakini berevolusi dari komodo yang sekarang diyakini berevolusi dari nenek moyang
Australianya pada sekitar 4 juta tahun yang lalu. Karena komodo tidak ada evolusi dari hewan lainnya, jadi komodo adalah hasil dari perkawinan silang antara kadal yang berbeda, yaitu nenek moyang dari biawak pasir sejenis goanna, dan mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, Teh, sama-sama. Ayo, ada yang lain? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Dari kelompok 2, izin menjawab dari pertanyaan Rika Siti Jenab mengenai dasar pengelompokan dari spesies yang tadi disebutkan seperti Homo habilis erectus dan sapiens. Nah, menurut dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Charles Darwin itu adalah orang naturalis yang mengungkapkan teorinya evolusi ini dari buku On the Origin of Species. Nah, bahwa menurut teori Darwin ini, spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring berjalannya waktu. Jadi, karena dasar pengelompokannya itu menurut Darwin itu berdasarkan adanya seleksi alam. Hal ini berlangsung secara terus-menerus hingga terbentuk spesies modern seperti sekarang, membentuk pohon keluarga yang terus bercabang. Mungkin seperti itu, Rika. Terima kasih, Teteh. Ya.